Shalom, kita berjumpa kembali. Selamat pagi. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu memperlengkapi umatnya. Perlu kita mengerti bahwa hidup ini tidak membutuhkan agama. Yang kita butuhkan adalah Tuhan sebagai penyelamat manusia. Tidak semua orang mengenal Tuhan. Dan Tuhan telah memperkenalkan dirinya melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui Tuhan menyatakan kebenarannya, apa yang telah Dia perbuat. Ketetapan Tuhan bahwa umat Tuhan selalu dijadikan berkat dimanapun umatnya berada. Adalah kehendak Tuhan bahwa hidupmu selalu mengalami pertolongan tangan Tuhan. Perlu kita belajar dari apa yang telah Yesus katakan. Kita tidak belajar dari apa yang agama ajarkan. Belajarlah kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada kebenaran lain selain kebenaran melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah Tuhan yang sesungguhnya, sebagai Allah pencipta langit dan bumi, sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh memerintah dan berkuasa di muka bumi. Dan ini yang Tuhan ajarkan. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia punya perintah. Apa yang diperintahkan? Dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat keempat, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita harus mengerti bahwa ada dua macam baptisan, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Tuhan mau bahwa sebelum rasul-rasul memberitakan kebenaran, mereka harus dipenuhi dahulu dengan Roh Kudus. Karena hidup ini bukan karena kemampuan manusia. Hidup ini karena Tuhan yang punya acara. Pelayanan bukan karena kepandaian manusia. Pelayanan adalah pekerjaan Roh Kudus melalui hamba-hambanya. Apa yang Tuhan karuniakan, itu yang dimanifestasikan. Bukan karena manusia pandai berbicara. Tuhan mau bahwa di akhir zaman ini umat Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya hidup harus dipenuhi oleh apa yang Tuhan tetapkan, bukan apa yang kita mau. Ketetapan Tuhan bahwa engkau menjadi tanda-tanda ajaib. Ketetapan Tuhan bahwa engkau mewakili Allah di muka bumi. Ketetapan Tuhan bahwa engkau menjadi umat perjanjian. Ketetapan Tuhan bahwa engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Itu sebabnya hidup ini butuh pertolongan tangan Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa manusia butuh pertolongan. Itu sebabnya dikatakan di Lukas 11 ayat 11, apa yang firman Tuhan katakan di sini, Bapa manakah di antara kamu jika anak-anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa mau bahwa setiap anak-anak Tuhan mendapatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang menolong umatnya. Setelah Yesus naik ke surga, umat manusia tidak ditinggal sendiri. Tuhan punya janji, nantikan janji Bapa, bahwa umat Tuhan harus dipenuhi Roh Kudus. Kita percaya bahwa 2000 tahun yang lalu, setelah Yesus naik ke surga, ada masa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan sampai saat ini, Roh Kudus sudah ada di muka bumi. Itu sebabnya kita tidak perlu menunggu lagi. Alami Tuhan, terima Roh Kudus. Sekarang pun engkau bisa mendapatkannya. Banyak orang tidak bisa mendapatkannya karena tidak percaya bahwa Bapa itu selalu memberi yang terbaik. Pekerjaan Bapa dinyatakan sejak dari dahulu. Suatu Tuhan Yesus ada di bumi. Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Semua pekerjaan Bapa adalah hal yang baik. Mencelikan mata orang buta, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberikan pengharapan kepada mereka yang sudah putus pengharapan. Perlu kita tahu, Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Hal-hal baik datang dari Roh Allah, Roh Kudus. Dan kita percaya, bukan karena kemampuan, kekuatan kita untuk mengubah manusia. Roh Allah yang mengubah manusia. Kita butuh Roh Tuhan.
Ini saatnya untuk terjadi kebangkitan. Tuhan sedang melahirkan anak-anak Tuhan yang menghadirkan Tuhan di muka bumi. Kita perlu tahu bahwa saat ini, saat dimana ada pandemi corona, percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan generasi untuk mendatangkan Tuhan di muka bumi. Karena Tuhan mengatakan, suatu Tuhan mengajarkan kepada anak-anaknya, yaitu melalui Tuhan Yesus. Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Apa yang diajarkan? Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Tuhan mau bahwa anak Tuhan memuliakan Bapa di surga. Dan Bapa sudah memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Dan apa yang dikatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Anak-anak Tuhan akan menghadirkan surga di muka bumi. Melalui hidupmu, tanda-tanda ajaib akan dinyatakan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memerintah di muka bumi. Dan Tuhan mau generasi penerus ini akan melakukan perkara-perkara besar. Ini waktunya engkau akan menjadi tanda-tanda ajaib. Lihat apa yang terjadi dengan gereja mula-mula. Sewaktu gereja mula-mula dibangun oleh Tuhan, anak-anak Tuhan, yaitu para rasul, dipersiapkan oleh Tuhan untuk mereka menantikan janji Bapa. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka menjadi tanda-tanda ajaib. Bahkan Petrus yang tadinya takut karena dia menyangkal Yesus waktu Yesus mati kayu salib. Dan apa yang terjadi? Petrus takut untuk menghadapi banyak orang. Tetapi setelah mereka menantikan janji Bapa, ada Roh Allah bekerja dalam hidupnya. Petrus berani berkorban. Ada 3.000 orang, dan Petrus mengatakan kebenaran. Ketahuilah bahwa perkataanmu perlu diurapi. Perkataanmu perlu diteguhkan oleh Roh Kudus. Bukan kuat kuasa kita untuk menjamah orang. Roh Allah yang menjamah roh manusia. Sepandai-pandainya manusia berbicara, tidak bisa mengubah manusia. Hanya Roh Kudus. Ini yang harus dinyatakan. Realita Tuhan di muka bumi harus nyata bagi orang-orang percaya. Engkau sebagai hamba-hambanya, sebagai anak Tuhan yang akan mewakili Tuhan di bumi ini, pastikan bahwa engkau ada Roh Allah yang bekerja melalui hidupmu. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi kuasa. Nyatakan kuasanya. Pakai kuasa yang ada dalam hidupmu. Dan apa tanda-tandanya? Tuhan memberitahu bahwa untuk orang dipenuhi Roh Kudus itu selalu berbicara dalam bahasa roh. Ini yang membuat permasalahan. Banyak orang tidak percaya. Itu sebabnya mereka nggak mendapatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa dirasakan dan bisa dilihat manifestasinya. Dan kita lihat suatu hari Pentakosta, suatu mereka berkumpul bersama-sama. Mereka mendapat pencurahan Roh Kudus dan mulai berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Saudara lihat, hanya orang percaya yang bisa menerima Roh Kudus. Yang nggak percaya tidak bisa. Kita lihat dikatakan di Markus 16. Mari kita lihat sama-sama. Di Markus 16 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Perlu kita mengerti bahwa Tuhan mau setiap orang yang percaya selalu menerima karunia Roh Kudus. Karunia ini Tuhan sediakan. Tuhan berikan kepada mereka yang meminta. Seperti tadi kita lihat di Lukas bahwa sejajatnya Bapa di bumi memberikan terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapa di sorga pasti memberikan Roh Kudus. Permasalahan tidak semua orang percaya. Kalau engkau percaya, pasti engkau kepenuhan Roh Kudus. Karena itu yang terbaik. Dan apa yang Tuhan katakan, hanya orang percaya yang bisa mendapatkannya. Dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang-orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Tanda orang percaya tidak percaya, lihat dengan bahasa roh. Kalau mereka menolak, itu tanda bahwa mereka bukan orang yang percaya. Bagi orang percaya nggak ada masalah dengan karunia Roh Kudus, dengan bahasa roh. Tetapi orang yang tidak percaya menjadi permasalahan. Ketahuilah, banyak umat Tuhan yang tidak percaya. Itu sebabnya mereka menolak karunia Roh Kudus. Bagaimana ada kegerakan di muka bumi. Tuhan mau bahwa umat Tuhan bergerak. Umat Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hanya orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan menjadi tanda-tanda ajaib. Perkara-perkara besar sudah Tuhan nyatakan sejak dahulu.
sewaktu zaman kisah para rasul, bagaimana rasul-rasul ini menjadi ajaib. Mereka dipenuhi kuasa, mereka menjadi tanda-tanda ajaib, dan banyak orang diselamatkan karena mereka melihat, karena mereka mengalami Tuhan, bahwa Tuhan itu nyata bagi orang percaya. Ini saatnya terjadi kebangkitan. Tuhan bekerja untuk umat yang percaya. Engkau percaya, engkau menjadi bagian dalam kerajaan Allah, dan melalui hidupmu ada terobosan terjadi di muka bumi. Karena Tuhan menanti-nantikan umatnya. Ini yang sedang Tuhan bentuk di masa-masa sulit seperti ini. Tuhan mau setiap orang untuk datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, bahwa engkau dipersiapkan untuk menjadi tanda-tanda ajaib. Suatu roh Allah bekerja dalam hidupmu, bangkitkan dirimu, dan engkau akan melakukan perkara-perkara ajaib yang bahkan yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak ada di hatimu. Itu yang Tuhan sediakan. Hal-hal ajaib sedang terjadi di muka bumi ini. Jangan fokus dengan pandemik, fokus dengan Roh Kudus. Sebab suatu roh Allah memerintahkan engkau untuk bergerak. Kegerakanmu itu ajaib. Lihat bagaimana bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sabut tangan Paulus bisa mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Sudah tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus itu ajaib. Sangat-sangat tidak bisa dimengerti oleh manusia, tidak bisa dipahami oleh akal pikiran manusia. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya, sekarang ini juga alami pencurahan Roh Kudus dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau untuk penuh Roh Kudus, untuk bisa berbahasa, bicara dengan bahasa roh. Dan ketahuilah, ini bukan manusia, ini Roh Allah yang bekerja. Dan suatu engkau dipenuhi Roh Kudus, fungsinya supaya engkau punya hubungan intim dengan Tuhan. Karena yang berkata-kata dalam bahasa roh adalah mereka berbicara dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Manusia tidak tahu artinya kecuali ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi ketahuilah bahwa jangan menolak. Karena engkau yang percaya pasti menerima. Yang tidak percaya pasti menolak. Karena mereka memang tidak percaya dengan pekerjaan Bapa. Bapa memberi yang terbaik. Dan Tuhan mau engkau dipenuhi Roh Kudus. Dan ketahuilah, Tuhan itu menyediakan semua yang dibutuhkan oleh umatnya, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus. Engkau akan mengalami pertolongan tangan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan saat disiapkan hatimu, saya akan berdoa untuk saudara. Saudara yang merindukan, yang percaya untuk menerima Roh Kudus. Ini saatnya untuk engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Undang Yesus masuk di hatimu. Dia pasti bekerja untuk memenuhi engkau. Sebab bagi orang percaya di dalam mustahil. Ketahuilah bahwa ketetapan Tuhan bahwa engkau dipenuhi saat ini adalah kehendak Tuhan bahwa engkau dipersiapkan untuk menuai tuayan akhir zaman, untuk dijadikan tanda-tanda ajaib yang akan mewakili Allah di muka bumi. Karena melalui hidupmu kerajaan Allah akan turun di muka bumi. Dan engkau yang punya kuasa, engkau akan menyatakan kuasanya. Ini saatnya untuk engkau merindukan, mengalami, dan terima kuasanya. Angkat tanganmu. Saya akan berdoa untuk saudara. Engkau percaya, pasti dapat. Ini waktunya. Ketahuilah, bagi orang percaya dia ada mustahil. Minta saja. Saya akan tuntun dalam doa. Dan engkau akan menerima dimanapun engkau berada. Angkat tanganmu, datang pada Bapa. Bapa, kami percaya bahwa hidup kami butuh pertolongan tangan Tuhan. Kami mau dipenuhi Roh Kudus. Kami perkatakan bahwa bagi orang percaya dia ada mustahil. Karena rencana Bapa, karena kehendak Bapa, bahwa hidup kami dipenuhi. Dan hari ini, suatu kami berdoa datang pada Bapa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, urapi mereka Tuhan yang angkat tangan. Untuk mereka menerima karunia Roh Kudus. Dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Hari ini lawatan Tuhan bekerja. Tuhan lawat mereka. Alami dan terima karunia-Nya di dalam nama Yesus. Mulai berbicara bahasa-bahasa yang baru. Ora basikala baba 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 baba. Irata kasinda rabo popola basikera basokola bala 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 basikera kata-kata sika. Brondala sete ka syapora kasinda la hota la baba baba. Arokoto basyandela bala bala bata sekere de. Andela toto to basika kate kota patamba kata to setala bata kala batapa. Brona handela hotola basikere kete bu. Bromba basikele besyakara bodo kono basikara bata kala bakalaba. Bro hate hasoto la batekata te kasoto batseta kateka da betubu. Peranda ke senda rahota masentele hete lo buka sapa. Bro hate la tata po sikara baba. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan terbaik tepat pada waktunya. Bagi orang yang haus dan lapar akan dikenyangkan oleh Tuhan. Kami percaya hari ini suatu kami datang kepada Tuhan, menantikan janji Bapa, menginginkan apa yang
yang terbaik, kami pasti mendapatkannya. Karena Bapa selalu memberikan terbaik. Dan kami terima hari ini kuasa Roh Kudus yang akan menguasai hidup kami untuk dijadikan alat Tuhan. Bahwa kami memang alatnya Tuhan. Sudah ditetapkan. Itu sebabnya kami pasti menerima janji Bapa. Bapa terima kasih. Engkau diurapi. Engkau dipakai Tuhan. Jangan takut. Jangan gentar. Aktifkan roh itu ada padamu. Sebab engkau berkata-kata dalam bahasa roh. Engkau berbicara kepada Tuhan. Tidak ada orang yang tahu bahasanya. Aktifkan saja. Sebab suatu engkau berbicara bahasa roh, itu akan berbicara mengenai keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan engkau akan mengalami kebenarannya. Bahwa benar, ada roh Allah bekerja. Ada roh Allah yang membakar hidupmu. Yang mengobarkan imanmu. Yang membuat engkau menjadi berani. Seperti Petrus suatu menghadapi 3.000 orang. Sebelumnya dia penakut. Dan ketahuilah, roh Allah yang membuat engkau menjadi pemberani. Teguhkan hatimu, alami kebenarannya, dan nikmati kuasanya. Engkau menjadi tanda-tanda ajaib, dan engkau pasti membuat perubahan di muka bumi ini. Karena ketetapan Tuhan, engkau dipenuhi, dan engkau menjadi seperti yang engkau percayai. Bapa terima kasih, engkau memperlengkapi kami hari ini dengan karunia bahasa roh untuk kepenuhan roh Allah. Dan kami percaya ada karunia-karunia selanjutnya akan Tuhan tampilkan, Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Karena bukan kekuatan kami untuk melayani, roh Allah yang bekerja melalui kami. Kami hanya dipakai Tuhan sebagai alatmu. Dan roh Allah mengkaruniakannya kepada hamba-hambanya. Sehingga ada banyak hal-hal ajaib akan terjadi. Dan nama Bapa dipermuliakan. Bapak terima kasih. Ini waktunya kebangunan terjadi. Kebangkitan anak Tuhan. Tuhan melahirkan generasi penerus. Generasi yang menghadirkan Tuhan di muka bumi. Karena Tuhan nyata bagi orang percaya. Bapak berkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.